Saya advokat Dr. Togar Situmorang menyoroti terkait masalah hukum yang menyangkut Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto. Ini sebenarnya bukan pertama kali seorang petinggi partai diduga ataupun terlibat dari satu peristiwa yang berupa masalah hukum tindak pidana korupsi. Nah, fenomena ini sudah berlangsung lama, terutama para petinggi-petinggi partai yang memang pada saat itu berkuasa. Itu sering sekali di akhir masa kekuasaan daripada petinggi partai tertentu misalnya, maka ada muncul daripada petinggi partai yang selalu terlibat dengan tindak pidana korupsi. Jadi bukan kali ini aja terjadi. Sudah berkali-kali itu terjadi. Ada partai A, partai B, dan partai C. Semuanya pasti terlibat. Bahkan menteri-menterinya pun banyak yang terlibat. Namun yang kali ini terjadi yaitu di Sekjen PDIP. Nah, terkait permasalahan ini dituduh adanya dugaan gratifikasi maupun suap oleh pihak KPK. Nah, fenomena ini kita anggap memang negara kita tidak lepas dari para pejabat yang masih suka melakukan satu perbuatan mengkorupsi atau menerima gratifikasi, bahkan menerima suap, karena mereka mempunyai satu kewenangan, mempunyai suatu jabatan tertentu di dalam hal mengatur sistem dari proses perjalanan satu kepemerintahan. Nah, ini menjadi miris karena sudah menjadi budaya, sudah menjadi turun-menurun dari sebelum-sebelumnya. Bahkan yang lebih fenomenal itu sampai tetean, triliunan-triliunan. Ya kan? Nah, ini menjadi harusnya pokok PR bagi pemimpin saat ini. Kenapa sering terjadi para pejabat, terutama petinggi partai, terlibat dengan indikasi adanya korupsi. Karena kita tahu korupsi itu sangat rentan dan betul-betul membuat negara miskin. Yang bisa menikmati hanya orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dari orang-orang yang punya tangan-tangan dekat dengan kekuasaan. Nah, kita harus berani menciptakan clean government dan good government. Clean government dalam hal ini harus bekerja secara bersih, bekerja secara transparan. Good government dalam sini adalah harus mempunyai moral maupun etika yang baik dan bagus. Nah, mampu nggak pemimpin saat ini mempunyai fit and proper testnya terhadap para pejabat, terhadap para menterinya, ataupun kalau memang dia sebagai ketua umum partai, bisa enggak dia membuat suatu fit and proper untuk merekrut daripada petinggi-petinggi partai bahwa tidak mau korupsi. Nah, ini yang harus menjadi satu PR besar. Karena kenapa? Selama budaya korupsi tidak diputus mata rantainya, maka selama itu juga para pejabat kita akan lihat di TV selalu adanya penangkapan-penangkapan, baik oleh KPK, baik oleh kejaksaan, baik oleh instrumen yang lain. Jangankan hanya sekedar sekjen partai PDIP yang namanya Bapak Hasto. Hakim pun yang jelas-jelas sebagai istilahnya apa ya, wakil dari Tuhan di dunia, itu terlibat. Terbukti ada dana hampir 21 sekian miliar daripada ketua KPN-nya di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi ini ironis, tidak hanya partai, tidak hanya eksekutif, legislatif juga, yudikatif juga. Semua terlibat daripada korupsi. Maka karena korupsi sudah darurat, korupsi itu adalah kejahatan laten, harus diciptakan oleh pemimpin saat ini untuk betul-betul bersih-bersih
agar tidak terlibat daripada tindak pidana korupsi.